Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Febian Karya. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai konsep praktik pekerjaan sosial dengan individu. Selamat mendengarkan. Baik, dalam praktik pekerjaan sosial dengan individu ini yang saya jelaskan nanti ada tiga. Yang pertama mengenai interaksi pada fase pertumbuhan. Yang kedua, interaksi pada fase kerja atau pertengahan. Kemudian yang terakhir mengenai interaksi pada fase akhir atau transisi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai interaksi pada fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan, praktek pekerjaan sosial, tugas utama pekerja sosial adalah mengadakan kontrak kerja dengan klien. Kontrak kerja menunjukkan saling melengkapi antara pelayanan dan bantuan yang ditawarkan oleh lembaga sosial atau agensi melalui pekerja sosial dan kebutuhan yang dirasakan klien. Nah, mengadakan kontrak kerja ini merupakan langkah awal dalam proses membantu klien untuk mengelola masalah mereka. Kemudian, keterampilan apa sih pada fase pertumbuhan yang dilakukan oleh Beksos? Yang pertama, menjelaskan tujuan dan peran pekerja sosial serta mengetahui umpan balik tujuan klien. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dan peran meliputi pernyataan-pernyataan bebas dengan bahasa sederhana. Nah, bahasa sederhana ini digunakan untuk mempermudah klien mengetahui tujuan hubungan menurut perspektif lembaga pelayanan dan peran pekerja sosial dalam proses ini. Oke, untuk pembahasan yang kedua mengenai interaksi pada fase kerja atau pertengahan. Nah, fase pertengahan ini sering ditandai dengan ilusi kerja. Ilusi ini disebabkan oleh pekerja sosial dan klien yang mengandalkan gerakan saja dalam wawancara. Jadi, tidak benar-benar menyentuh inti masalah atau perasaan-perasaan atau feeling klien. Keterampilan pada fase kerja yang harus dimiliki pekerja sosial, yang pertama, mengubah perasaan klien menjadi kata-kata dan memperlihatkan pengertian atau pemahaman terhadap perasaan klien yang langsung diungkapkan. Kemudian yang kedua, keterampilan sensitif terhadap pengungkapan perasaan klien. Nah, ini karena terkadang klien memberikan respon yang tidak baik seperti sikap diam klien, sehingga sering menyulitkan pekerja sosial untuk mengetahui informasi. Nah, mengetahui apa yang terdapat dalam sikap diamnya klien ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, tetap diam untuk beberapa saat agar klien mau berbicara atau menanyai klien mengapa dia diam. Kemudian kita menerjemahkan perasaan klien dengan kata-kata atau menawarkan sejumlah penanganan kerja yang potensial dengan menyarankan maksud-maksud yang berbeda. Kemudian yang ketiga mengenai interaksi pada fase akhir atau transisi. Nah, pada fase akhir atau transisi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pertolongan karena agensi yang disebabkan oleh keterlibatan klien ini mulai menghadapi masalah-masalah yang esensial yang hanya ditunjukkan dalam fase-fase sebelumnya. Nah, pada bagian akhir ini, pekerja sosial menghasilkan feeling-feeling baik yang positif maupun negatif. Kemudian keterampilan pekerja sosial dalam fase akhir ini, yang pertama, membantu klien mengelola masalah-masalahnya. Nah, keterampilan ini terdiri dari misalnya menjelaskan tujuan, mengetahui umpan balik klien, memisah-misahkan masalah menjadi bagian-bagian, dan menyelidiki hal-hal yang tabu. Kemudian keterampilan yang kedua yaitu keterampilan Beksos dalam membantu klien mengelola perasaan-perasaan mereka. Misalnya, memahami dibalik diamnya klien, mengartikulasikan perasaan-perasaan klien, menghargai perasaan-perasaan klien, dan mengungkapkan perasaan-perasaan pekerja sosial dan klien. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini yang saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.